Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmatnya kepada kita semua. Sehingga pada sore hari ini kita masih melaksanakan atau kembali melaksanakan dialog Ramadan jelang berbuka puasa. Dan tentu salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sekarang ini sedang menyaksikan dan menyimak secara langsung dialog Ramadan jelang berbuka puasa. Dan alhamdulillah sudah hadir tamu spesial kita pada sore hari ini, narasumber kita, yakni yang terhormat Ayahanda Al-Ustadz Ahmad Fatoni LC MAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah. Yang insya Allah beliau nanti akan sedikit mengulas beberapa poin penting terkait tema kita pada sore hari ini, yakni tentang makna dan hakikat itikaf. Itikaf ya. Baik Bapak Ibu pemirsa sekalian, untuk mempersingkat waktu langsung saja Ustaz. Itu kira-kira bagaimana hakikat dan makna itikaf itu sendiri Ustaz? Waktu dan tempat kami haturkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Pemirsa yang budiman yang kami muliakan, alhamdulillah kita sudah sekian hari memasuki bulan suci ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang telah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-19 ya. Atau malam ini kita sudah masuk malam ke-20. Maka sebagaimana yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka malam 20 ini sudah mulai iktikaf gitu ya. Bahkan hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan sunnah yang lebih banyak mengandung keutamaan dan faidah dari iktikaf ini. Jadi masuknya pada tanggal 19 sebelum terbenam matahari, masuk malam ke-20 sampai keluarnya nanti setelah sholat hari raya Idul Fitri. Itu paling afdolnya begitu, atau paling utamanya seperti itu. Nah, jadi dan iktikaf ini sangat erat sekali hubungannya dengan puasa gitu. Karena memang yang dihukumi sunnah muakkadah itu nanti pada 10 hari terakhir itu. Setidaknya pada hari-hari ganjil pada 10 hari terakhir itu. Nah, kalau Rasulullah selalu 10 hari terakhir, kecuali sebelum beliau meninggal itu 20 hari ya. Bahkan Rasulullah pernah ada uzur tidak beriktikaf, mengqodoknya pada bulan Syawal itu. Artinya betapa pentingnya kita untuk melaksanakan ibadah iktikaf ya. Walaupun sunnah, tapi ini sunnah muakkadah. Tentu bagi yang bernazar itu wajib hukumnya kan begitu ya. Ya, itu terkait itu. Saya sampaikan tadi iktikaf itu sangat erat sekali dengan puasa gitu. Bahkan mungkin iktikaf itu lebih berat dari puasa itu sendiri gitu. Jadi kalau puasa itu kan meninggalkan makanan, meninggalkan minuman, berhubungan badan di siang hari gitu ya. Tetapi iktikaf walaupun dia malam hari gitu ya, itu tetap tidak boleh berhubungan badan gitu ya. Berhubungan badan di malam hari itu berarti kan lebih sulit dari puasa itu sendiri. Itu iktikaf gitu ya. Tapi nanti kita bahas lebih lanjut.
Terkait dengan apa sih makna dan hakikat iktikaf itu? Secara bahasa, iktikaf itu al-mukthu fil makan. Al-mukthu fil makan khairan kana aw syarran. Jadi berdiam diri di suatu tempat, baik itu dalam dalam suasana kebaikan maupun dalam nuansa keburukan. Kalau bahasa Indonesianya itu berdiam atau berdomisili atau nongkrong ya, nongkrong. Jadi kawan-kawan yang nongkrong di kafe itu ya bisa dianggap iktikaf kan gitu kan. Itu secara bahasa. Jadi kalau telepon temen, kamu posisi di mana? Lagi iktikaf. Kok dengar musik-musik? Kamu iktikaf di mana? Di kafe, di mall. Itu benar secara bahasa. Tetapi secara syariat, iktikaf itu al-mukthu fil masjid. Yusalla fihi jama'atan. Artinya berdiam di masjid yang di situ dilaksanakan sholat berjamaah 5 kali sehari semalam, atau dilaksanakan sholat Jumat, atau menurut jumhur itu masjid jame ya, masjid jame. Nanti apa boleh iktikaf dilanggar gitu ya, di surau, di musola rumah gitu ya. Biasanya kalau orang Jawa itu kebal ya guyonannya, walaupun dilanggar itu nggak mati gitu ya. Maksudnya iktikaf dilanggar. Jadi makna iktikaf itu dalam ilmu fikih itu berdiam di masjidnya. Nanti seberapa lama minimum tinggalnya gitu ya. Tetapi saya sampaikan tadi yang paling afdol itu ya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maka itu dihukumi sunnah muakkadah setidak-tidaknya pada tanggal-tanggal ganjil di 10 hari terakhir. Terkait dengan dalil pensyariatan sunnahnya iktikaf itu, dalam sebuah firman-Nya Allah mengatakan, berfirman, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid ya. Walaupun sebetulnya tradisi iktikaf itu tidak hanya ada pada masa Rasulullah SAW. Jadi jauh sebelumnya bahkan dilakukan oleh masyarakat Quraisy jahiliyah ya, secara bahasa iktikaf di hadapan berhala-berhala ya. Termasuk ada firman Allah tentang iktikaf itu ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, antahira baiti lit-taifin wal 'akifin war ruk'is sujud. Hendaklah kalian mensucikan rumahku Baitullah ini dengan untuk bagi orang-orang yang tawaf, kemudian yang iktikaf. Jadi sejak zaman Ibrahim sudah ada yang namanya iktikaf, dilanjutkan oleh syariatnya Nabi Muhammad SAW, termasuk juga bagi orang-orang yang ahli rukuk dan ahli sujud. Nah, ini makna daripada iktikaf. Nah, sekarang pertanyaannya, masjid yang seperti apa yang boleh ditempati iktikaf? Ya menurut jumhur sebetulnya tidak harus masjid itu dibuat untuk sholat Jumatan, itu tidak harus gitu. Jadi menurut jumhur mayoritas ulama, bahkan di musola asalkan di situ biasa dilakukan sholat 5 waktu gitu ya, sholat 5 waktu sehari semalam, itu boleh iktikaf gitu. Tapi kalau musola kantor itu nggak bisa. Karena biasanya dipakai untuk sholat jemaahnya itu ya zuhur sama asar kan ya. Belum lagi kalau tanggal merah kayak gini itu kan ya tutup itu musolanya itu. Jadi menurut jumhur ulama boleh iktikaf di musola walaupun tidak ada Jumatan gitu. Asalkan di situ ada adzan 5 kali sehari semalam gitu, nah itu boleh iktikaf seperti itu. Bahkan kaum ibu-ibu gitu ya, seandainya memang dia tidak bisa meninggalkan anak kecil di rumah, boleh kalau di situ ada musola khusus di rumah ya, musola khusus di rumah itu bagi kaum ibu-ibu, tapi bapak-bapaknya ke masjid. Atau dalam konteks sekarang di era pandemi seperti ini ya mungkin bisa diperbolehkan gitu iktikaf di musola. Jadi rumah itu memang disetting, di situ dibangun musola khusus untuk tempat sholat. Jadi tidak di sembarang bagian posisi rumah, misalnya di dapur, dalam kamar, itu bukan iktikaf, itu melanjutkan tidur gitu, seperti itu. Nah, itu terkait tempat. Nah sekarang kalau masjid, di bagian mana yang boleh diiktikaf itu? Ada yang menyatakan di areal sholat, nah gitu.
Jangan misalnya itikaf kan masjid-masjid besar tuh kadang ada lantai 1, 2, 3, di situ ada perpustakaannya, ada gudang. Jangan milih posisi bagian masjid di gudang gitu kan gitu. Tapi cari di areal sholat, di teras boleh. Yang kira-kira waktu Jumatan itu dipakai buat sholat. Itu tentang tempat. Sekarang berapa sih minimum orang boleh boleh itikaf? Minimumnya itu berapa menit lah gitu. Ada banyak pendapat ya. Kalau minimumnya menurut kalau Maliki ya, madzhab Maliki ya sehari semalam minimum ya. Tetapi madzhab lain itu sangat singkat gitu loh. Pokoknya kalau menurut Hanafi sebentar asal niat mau itikaf gitu ya. Sehingga misalnya ada orang sudah mau parkir motor gitu, lalu ngeliat ustadz di masjid baru turun, lalu dia buru-buru ngejar ustadz di dalam masjid, bertanya, minta fatwa tentang satu persoalan hukum. Itu kalau diniatin itu saja sudah berpahala itikaf. Itu batas minimum waktu itikaf menurut madzhab Hanafi. Menurut Imam Syafi'i juga demikian, lebih lama dari tumak ninah ruku' ya. Ya baca subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali. Seminimum itulah. Itu juga sudah dianggap itikaf. Jadi atau hambali juga sesaat. Jadi tetapi sekali lagi afdolnya gitu. Afdolnya itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Setidaknya di tanggal-tanggal terakhir, 10 terakhir itu dari segi waktu. Tentu kita sama-sama tahu para pemirsa yang budiman di mana Anda berada, amalan-amalan iktikaf itu ya nggak jauh-jauh dari tilawah gitu ya, berzikir, bersolawat, bermuhasabah, mendengarkan kajian-kajian seperti itu. Jangan kemudian orang iktikaf itu hanya fisiknya saja, tapi otak hatinya di luar gitu. Seperti itu. Justru ketika iktikaf itu kan intinya adalah bagaimana melepaskan diri kita dari segala urusan-urusan keduniawian gitu loh. Kita tinggalkan semua itu. Kalau perlu selama 10 hari terakhir itu keluar dari grup-grup WA yang dia mungkin dia admin ya, mungkin dia ahlu komen wal jamaah seperti itu. Itu tinggalkan semua. Termasuk kalau cari teman iktikaf itu jangan cari teman yang sudah akrab atau yang suka ngobrol gitu kan. Maksudnya nanti mau ngaji, mau bermuhasabah, mau zikir ditanya ini itu. Maka kalau iktikaf itu kalau bisa cari teman yang mungkin baru kenal di masjid itu kan, di masjid-masjid besar seperti itu. Boleh sama keluarga. Maka zaman dulu itu ya biasa. Rasulullah beriktikaf sama keluarga. Jadi di masjid itu ada tenda-tenda. Saya kira di masjid-masjid kota-kota besar itu sudah disetting. Bahkan kita tidak perlu lagi mencari untuk berbuka karena sudah ada uang pendaftaran segala macam. Karena keluar masjid itu kan bisa membatalkan kalau tidak ada udzur ya, kecuali memang tidak ada kiriman makanan dari rumah, masjid tidak menyediakan catering itu ya harus keluar sendiri ya, itu terpaksa, atau nganter anak sekolah atau nganter istri sakit itu boleh. Tapi kalau keluar tanpa alasan itu batal itikafnya. Walaupun nanti ulama itu berbeda pendapat, kalau batal itikaf itu harus qadha apa tidak, kira-kira begitu. Jadi intinya ya beramal baik, kemudian melepaskan diri kita, fokus hanya berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tidak mikir lagi. Maka ketika iktikaf itu nggak perlu misalnya pakai seragam dinas. Mungkin yang tentara pakai seragam tentara, yang pegawai satu instansi tertentu pakai seragamnya, tidak perlu. Ya sudahlah pakai baju putih, baju koko kayak saya gini ya, pakai kopiah gitu ya. Semuanya sama rata. Tidak ada pangkat di sana, tidak atasan, tidak ada. Semuanya merasa lemah, hina, nista ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau iktikaf itu jangan pakai seragam sebagai atasan, semuanya sama. Semuanya sama. Walaupun tidur di teras, kakinya kesepak, jangan marah. Ini semua di iktikaf ini adalah hamba-hamba Allah yang lemah, yang tak berdaya. La haula wala quwata illa billah. Seperti itu ya. Kemudian ya termasuk membaca buku gitu ya, bermuhasabah,
mengingat masa-masa lalu, mengingat dosa-dosa yang pernah kita perbuat, sampai kemudian menitikkan air mata, maka itulah orang yang beruntung. Maka dalam sebuah hadis disebutkan, ainun bakat li khasyatillah, ini artinya mata yang menandakan takut pada Allah, itulah salah satu orang yang nanti akan mendapatkan pelindungan di akhirat, termasuk mata yang selalu terjaga di medan jihad seperti itu. Ya termasuk di dalam iktikaf itu adalah momentum yang sangat strategis gitu, untuk bermuhasabah, mengevaluasi diri kita, mengingat-ingat saya usia sudah sekian tahun, saya ini sebetulnya lahir ini untuk apa, kemana tujuan kita gitu. Hal-hal seperti ini itu penting, dan itu bisa kita dapatkan dari sarana iktikaf itu yang sangat menunjang gitu loh, untuk dalam kondisi itu. Saya kira itu amalan-amalan inti daripada iktikaf itu. Nah nanti sebetulnya karena waktunya ini mepet, saya ingin bicara tentang faidah iktikaf ya. Kalau Imam Syekh Al-Wahbah Zuhaili dalam Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu itu begitu lengkap beliau mengupas tentang faedah-faedah iktikaf itu. Ya diantaranya menyucikan hati kita, membersihkan penyakit-penyakit hati dari sifat-sifat sum'ah, ria, ingin dipuji. Karena bagaimanapun ibadah itu kan dibagi dua, ada ibadah fisik, sholat, puasa. Iktikaf ini kan lahiriahnya. Tetapi kan yang paling memberatkan timbangan amal kita itu kan hati kita. Gitu. Nah, itu penting. Gitu. Melalui sarana iktikaf itu sangat strategis gitu. Maka kelak di padang mahsyar, orang yang pertama kali dihakimi di padang mahsyar, diseret ke neraka, itu bukan orang pezina, bukan orang pembunuh itu, tapi orang-orang yang masih menempel di hatinya itu penyakit. Misalnya ketika diseret pertama kali itu orang yang gugur di medan perang. Ketika ditanya, kamu niatmu apa dulu perang? Karena engkau ya Allah, karena ingin membela agamamu ya Allah. Kata Allah, kamu bohong, bahwa kamu jihad sampai gugur di medan perang itu supaya dianggap sebagai pahlawan, seorang pemberani. Begitu pula orang yang tampak luarannya bersedekah, ternyata niatnya hanya untuk dianggap sebagai orang dermawan. Inilah penyakit-penyakit hati. Jadi jangan sepelekan persoalan hati. Nah, membersihkan penyakit-penyakit semacam ini, niat-niat yang tidak tulus, ikhlas, fokus hanya mengharap itu Allah, itu bisa kita bersihkan melalui sarana iktikaf. Saya kira satu saja dulu, kalau ada waktu bisa kita lanjut. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih banyak Ustaz pencerahannya, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu pemirsa sekalian yang budiman, sekarang sudah menunjukkan pukul 17.22 ya. Artinya waktu berbuka puasa sebentar lagi. Iya. Sekian, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Iya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabilil haq, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.